Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan materi tentang bahan berbahaya dan beracun. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita akan membahas dua tahapan. Tahap pertama, klarifikasi B3. A. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, menurut PP Nomor 74 Tahun 2001, pengelolaan B3 dibedakan menjadi 3 kelompok, antara lain sebagai berikut. Pertama, B3 yang dapat digunakan. Terdapat 209 jenis bahan yang boleh digunakan, di antaranya bahan bakar, bahan pembersih, pengawet makanan, dan pewarna sintetis. Yang kedua, B3 yang dilarang digunakan. Terdapat 10 jenis bahan yang dilarang untuk digunakan, di antaranya klordan, DDT, dan aldrin. Yang ketiga, B3 yang terbatas penggunaannya. Terdapat 45 jenis bahan yang dibatasi penggunaannya, antara lain klorobenzat, secapa merkuri, dan metriphosphathion. B. Menurut National Fire Protection Agency (NFPA), NFPA mengklarifikasikan bahan berbahaya berdasarkan pada potensi bahaya yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh materi dalam keadaan darurat akibat respons seketika dalam waktu yang sangat singkat. NFPA memberikan kode angka dari 0 sampai 4 berdasarkan tingkat bahayanya. Potensi terendah diberi kode angka 0 dan potensi bahaya tertinggi diberi kode angka 4. NFPA juga menggolongkan B3 ke dalam 4 kriteria sekaligus berfungsi untuk pemberian label pada materi B3 tersebut. Berikut adalah sketsa gambar B3. Tahap kedua, pengelolaan B3. A. Prosedur penyimpanan B3. Prosedur penyimpanan B3 harus ditangani dengan baik. Penyimpanan dan penataan B3 harus dikelompokkan berdasarkan tingkat bahaya. Penataan B3 meliputi pemisahan, pemelabelan, risiko bahaya, fasilitas penyimpanan, invertansi pada sekunder, bahan kadaluarsa, dan informasi risiko bahaya. Penyimpanan materi B3 harus dilakukan pada wadah sekunder yang terisolasi antara zat satu dan lainnya untuk menghindari terjadinya reaksi antar zat saat disimpan. Berikut urutan tingkat bahaya dari potensi paling besar sampai potensi terendah dalam penataan B3. B. Pelabelan B3. Salah satu upaya meminimalkan kecelakaan kerja adalah dengan mengenali bahan kerja yang terdapat pada bengkel atau tempat kerja. Sebagai bantuan dalam mengenali bahan-bahan tersebut, ada baiknya jika setiap bahan kerja khusus B3 memiliki identitas dalam bentuk label. Permen Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008. C. Pengelolaan limbah B3. Limbah B3 atau LB3 adalah sisa suatu usaha kegiatan yang mengandung B3. Oleh karena itu, LB3 harus ditangani dengan bijak karena jika LB3 dibuang langsung ke lingkungan dapat menimbulkan dampak berantai mengikuti proses pengangkutan dan jaring-jaring makanan. Pengelolaan LB3 meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penimbunan LB3. Alur pengelolaan LB3 berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014. Selanjutnya dapat dijelaskan pada diagram berikut. Cukup sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.